Kita lanjutkan teman-teman. Eh, Materi kita tentang interpersonal communication skill ya. Jadi apa yang melatar belakangi pentingnya berkomunikasi dengan baik, dengan jelas ya. Ada pepatah mengatakan, bukan pepatah ya, ini pendapat dari Peterson 1972. We cannot not communicate ya. Jadi kita tidak dapat tidak berkomunikasi. Nah, ya artinya komunikasi itu adalah sebuah keharusan. Bahkan dikatakan komunikasi itu adalah prasyarat kehidupan manusia. Kenapa demikian? Karena faktanya individu menghabiskan 70% dari waktu mereka untuk berkomunikasi. Baik itu dengan cara menulis, membaca, berbicara, mendengar. Ya. Nah, itu bagian-bagian dari cara manusia berkomunikasi. Yang kedua, kenapa komunikasi dikatakan prasyarat kehidupan manusia? Karena ya komunikasi yang buruk itu merupakan sumber konflik antar manusia, ya, antar personal manusia. Dan yang ketiga, sebuah ide itu betapapun hebat, betapapun bagusnya sebuah ide akan menjadi tidak berguna ya, ketika tidak dapat disampaikan, tidak dapat dikomunikasikan, tidak dapat dipahami oleh orang lain. Oleh karena itulah maka komunikasi itu dikatakan sebagai prasyarat kehidupan manusia. Nah, kita lihat di gambar ini, bila terjadi miskomunikasi tentu tadi dikatakan menjadi sumber konflik ya antar personal ya. Dalam gambar ini yang sebelah kiri komunikasi yang tidak terjalin dengan bagus antar para pekerja ya, ketika memasang rel kereta ya, maka ya akhirnya hasilnya pun ya, akan menimbulkan persoalan ya, keretanya tidak relnya tidak bisa nyambung antara yang dari satu sisi dengan sisi yang lain. Nah, sementara juga di gambar sebelah kanan menunjukkan komunikasi yang gagal, yang di bawah air itu menunjukkan tangannya, maksudnya ingin ditolong ya, karena dia tenggelam, tapi karena komunikasinya tidak bisa diterima dengan tepat oleh yang ada di atas, dikirain minta sabun ya, nah, itu makanya mau diberi sabun ya. Inilah gambaran untuk menjelaskan tentang bagaimana komunikasi yang gagal. Ya. Jadi kesalahan komunikasi itu dapat menimbulkan akibat yang sangat fatal. Baik, kita masuk ke konsep sekarang. Nah, apa komunikasi, saudara sekalian? Secara etimologis, komunikasi itu berasal dari bahasa Latin. Ya. Kalau komunikasi sendiri dari bahasa Inggris communication, tapi dari sisi asal usul katanya itu berasal dari bahasa Latin communicatus ya. Dan perkataan ini bersumber pada kata komunis ya. Jadi kata komunis itu memiliki makna berbagi atau menjadi milik bersama, yaitu usaha yang memiliki tujuan untuk kebersamaan atau kesamaan makna. Ya, sekali lagi secara bahasa komunikasi itu artinya usaha yang memiliki tujuan untuk kebersamaan atau kesamaan makna. Maka kata komunis itu kalau dalam istilah ideologi menjadi komunisme itu paham ya, tentang sama rata sama rasa. Itu kalau di istilah ideologi politik ya, paham komunis. Nah, masih di pengertian komunikasi, kalau tadi secara bahasa, komunikasi secara istilah itu penyampaian suatu pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberitahu atau untuk mengubah sikap, pendapat, atau perilaku, baik langsung secara lisan maupun tidak langsung melalui media.
maka tadi lewat tulisan dan sebagainya itu juga bagian dari komunikasi. Proses penyampaian bentuk interaksi gagasan kepada orang lain dan proses penciptaan arti terhadap gagasan atau ide yang disampaikan. Ini juga makna dari komunikasi secara istilah. Baik ide atau gagasan itu disengaja maupun tidak disengaja. Prosesnya itu disengaja atau tidak sengaja. Ya, jadi interaksi gagasan antara satu orang kepada orang lain dan proses penciptaan arti terhadap gagasan. Itu juga bagian dari pengertian komunikasi. Nah, sebenarnya banyak sekali definisi, tapi kesimpulannya ya, komunikasi itu adalah mengacu kepada tindakan oleh satu orang atau lebih yang mengirim dan menerima pesan yang terdistorsi oleh gangguan atau noise, terjadi dalam suatu konteks tertentu, mempunyai pengaruh tertentu, dan ada kesempatan untuk melakukan umpan balik. Nah, ini kesimpulan pengertian komunikasi, barangkali tinjauannya secara teknis ya, jadi mengirim, menerima pesan, ada noise, ada gangguan, ada hambatan yang terjadi dalam konteks tertentu, mempunyai pengaruh, dan ada kesempatan untuk melakukan umpan balik. Nanti kita akan jabarkan satu persatu. Nah, sehingga kalau tadi dari definisi ada permodelan komunikasi seperti gambar 4 ini, model komunikasi. Ya, kita lihat gambar ini menjelaskan apa yang dinamakan dengan model universal komunikasi yang mengandung unsur-unsur dalam setiap tindakan komunikasi. Ya, apakah ini bersifat intrapribadi, antar pribadi, kelompok, ya, pidato terbuka atau komunikasi massa, yang jelas namanya komunikasi itu melibatkan model seperti ini. Jadi dari sumber ya, dia kemudian menyampaikan pesan lewat saluran kepada penerima. Nah, dia setelah menerima pun juga dia menjadi sumber atau encoder untuk memberikan umpan balik kepada sumber pertama tadi. Jadi sebenarnya komunikasi hanya muter-muter ini. Maka nanti ada beberapa komponen komunikasi, ada sumber atau encoder, ada penerima, decoder, ya, ada pesan, isi pesannya, ada saluran yang digunakan, ada umpan balik, ada noise. Ya, itulah bagian-bagian dari komunikasi. Jadi kalau dijelaskan, ya, komunikasi itu sebenarnya proses yang berulang seperti ini, ya, proses-proses yang berulang. Nah, kalau dibuat secara horizontal, ya, jadi dari si pemberi pesan mengirim pesan, ya, pesan itu kemudian dikirim, kemudian disandikan, decoding, ya, encoding namanya. Kemudian ada saluran, channel. Jadi dalam saluran komunikasi ini ada noise, gangguan, ya. Kemudian setelah itu pesan diterima, kemudian setelah diterima maka kemudian oleh si penerima dia melakukan decoding, ya. Jadi menerjemahkan dari pesan itu menjadi pesan yang bisa dipahami oleh dirinya. Nah, kemudian setelah itu feedback, umpan balik, begitu seterusnya, muter begitu. Nah, ini gambaran komunikasi. Nah, maka dari proses yang dimodelkan tadi ada beberapa komponen-komponen komunikasi. Yang pertama adalah lingkungan komunikasi. Nah, lingkungan ini ada 3, yang pertama fisik, yang kedua sosial psikologis, dan yang ketiga lingkungan waktu. Kita tahu kalau fisik itu berarti ruang, ya, di mana komunikasi berlangsung nyata atau berwujud, baik itu ruangan ataupun melalui media, ya. Nah, ini fisik. Kemudian kalau sosiopsikologis itu berhubungan dengan tata hubungan status antara pihak yang terlibat, ya, dan peran yang dijalankan orang dan aturan budaya masyarakat di mana orang-orang itu berkomunikasi. Jadi kalau dalam hal sosial psikologis ini menyangkut bagaimana ekspresinya, ya,
apakah komunikasi itu bersifat formal atau tidak, apakah ini komunikasi yang serius ya, ataukah hanya guyonan. Nah, itu bagian dari lingkungan komunikasi. Nah, yang ketiga tentu menyangkut waktu ya, apakah jam berapa, hari apa ya, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi dari sisi komponen lingkungan ada 3 hal yang perlu kita perhatikan ketika ingin membangun komunikasi yang baik. Tentu yang pertama adalah fisik, ya, tentu pertemuan fisik itu akan lebih efektif daripada pertemuan-pertemuan non fisik. Ya, kita seperti kuliah kita ini ya, komunikasinya non fisik, ya, kita hanya ketemu secara virtual ya dengan jaringan gitu ya. Nah, kemudian juga nanti perlu dipertimbangkan aspek-aspek sosial psikologis ya. Bagaimana lawan bicara kita itu dalam keadaan bersahabat ya. Apakah dia dalam keadaan mental yang baik, dalam keadaan tenang atau marah, nah, itu juga perlu diperhatikan. Dan tentu yang ketiga, komunikasi dari komponen lingkungan ini menyangkut waktu yang tepat ya, ketika kita berkomunikasi. Ya, kalau kita mau berkomunikasi kira-kira di waktu-waktu jam istirahat, nah tentu itu tidak tepat. Nah, nanti silakan di baca kembali tentang penjelasan ketiga dimensi tadi ya. Ya, jadi kalau kita kurang tepat ya mengantisipasi 3 hal yang terkait lingkungan tadi, maka bisa jadi komunikasi kita tidak akan berjalan dengan baik. Yang kedua adalah sumber dan penerima. Jadi dalam komunikasi pasti ada 2 pihak yang terlibat, minimal ada sumber, ada penerima. Nah, sumber itu disebut juga dengan komunikator. Sementara penerima itu disebut dengan komunikan. Jadi sekali lagi sumber itu komunikator, kemudian kalau penerima namanya komunikan. Nah, keduanya itu satu kesatuan yang tentu tidak terpisahkan. Ya, tidak terpisahkan. Ya, termasuk sebagai bentuk penegasan bahwa setiap orang yang terlibat dalam komunikasi sebetulnya dia juga berperan sekaligus sebagai pembicara atau sumber dan juga sebagai pendengar. Karena ketika kita berkomunikasi, menyampaikan ide, didengarkan, kemudian mereka menjawab, nah kita menerima kembali, kita lontarkan, disampaikan, dan dijawab, nah kita menerima. Jadi ya perannya ini adalah ya sama-sama kita sebagai komunikator dan komunikan sekaligus. Tentu Anda menerima pesan dengan mendengarkan, nah itu berarti berfungsi atau berperan sebagai komunikan. Ya, mendengarkan itu berperan sebagai komunikan, membaca, ya, dan lain sebagainya. Tapi setelah kita menanggapi feedback, nah berarti kita berperan sebagai komunikator. Ya, ketika kita sedang berkomunikasi, kita mendengarkan, nah kita tadi kemudian feedback ya tadi ya. Ketika Anda mengirimkan pesan, Anda juga menerima pesan. Anda menerima pesan Anda sendiri, itu mendengar diri sendiri, merasakan gerakan sendiri, dan melihat banyak isyarat tubuh sendiri, dan kita pun menerima pesan dari orang lain, baik secara visual, melalui pendengaran, atau bahkan melalui rabaan dan penciuman. Ya. Itulah sumber. Jadi ada penerima, ada sumber itu sendiri. Yang ketiga adalah encoding dan decoding. Apa itu? Dalam ilmu komunikasi kita menamai tindakan menghasilkan pesan, ya, misalnya berbicara atau menulis itu sebagai encoding. Encoding itu penyandian. Jadi ketika kita menghasilkan pesan, jadi kita kan awalnya punya ide dalam pikiran kita, dan kita tuangkan ide itu dalam bentuk kalimat, ataupun dalam bentuk tulisan, nah itu namanya kita mengencoding, menuangkan gagasan-gagasan ke dalam gelombang suara, ya, atau ke atas selembar kertas. Jadi disebut dengan encoding. Jadi ide itu kan datangnya dari pikiran kita dan
keluarkan dalam bentuk kata-kata atau ditulis, itu namanya encoding. Nah, ketika kita menerima tindakan, menerima pesan, misalnya kita mendengarkan ketika ada orang sedang ngomong gitu ya, atau kita membaca ya, surat dari orang lain, itu namanya decoding. Ya. Kalau encoding itu penyandian, kalau decoding itu pemecahan sandi, membuka sandi. Yaitu dengan menerjemahkan dalam bentuk gelombang suara atau kata-kata di atas kertas menjadi gagasan, sehingga dapat diuraikan kode tadi. Jadi Anda juga sebetulnya ketika kita berkomunikasi itu encoding juga sekaligus bisa decoding, ya, decoding, dan nanti setelah itu kita feedback, nah itu kita encoding, mengirim pesan, menuangkan ide kita, gagasan kita kepada orang lain, dan mereka pun yang menerima itu juga melakukan decoding. Nah, kemudian yang keempat, saudara, adalah kompetensi komunikasi. Apa itu kompetensi komunikasi? Kompetensi komunikasi itu kemampuan seseorang untuk berkomunikasi. Ini juga komponen dalam komunikasi. Nah, kompetensi ini mencakup pengetahuan seseorang tentang lingkungan, ya, konteksnya, kemudian bentuk pesan komunikasi itu sendiri, gitu ya. Jadi dia bisa memilih bentuk-bentuk komunikasi yang akan dia gunakan. Misalnya pengetahuan suatu topik ya, yang mungkin layak untuk dikomunikasikan kepada pendengar tertentu di lingkungan tertentu, tapi mungkin tidak layak bagi pendengar di lingkungan yang lain. Jadi, ketika kita bisa memilih-milih kira-kira informasi ini layak nggak ya saya share ke orang-orang yang sudah sepuh misalnya, ataukah ini kira-kira cocok nggak ya kalau saya share di lingkungan anak-anak yang masih usianya di bawah 17 tahun. Nah, itu menjadi bagian dari kompetensi komunikasi. Berikutnya yang keempat adalah, yang kelima maksud saya, adalah tentang pesan itu sendiri. Komponen komunikasi yang kelima yaitu pesan, artinya bahwa yang dimaksud dengan pesan di sini adalah bahwa pesan itu memiliki banyak bentuk ya, di mana kita mengirimkan dan menerima pesan itu melalui salah satu atau kombinasi tertentu dari panca indera kita. Nah, walaupun seringkali kita menganggap pesan itu selalu dalam bentuk yang bentuk verbal atau lisan atau tertulis, tentu ini bukanlah satu-satunya jenis pesan. Ada kalanya kita juga bisa berkomunikasi secara nonverbal, tanpa kata atau isyarat, ya, gerak dan mimik, gitu ya. Jadi bisa jadi kita hanya menggunakan body language atau bahasa tubuh saja, atau gerakan-gerakan saja, atau mimik, ya, untuk mimik muka saja. Contoh misalnya busana yang kita kenakan, cara kita berjalan, berjabat tangan, menggelengkan kepala, ya, menyisir rambut, duduk, dan tersenyum. Itu juga merupakan bentuk-bentuk pesan. Jadi sekali lagi, segala hal yang kita ungkapkan dalam melakukan komunikasi itu adalah bentuk dari pesan itu sendiri. Tidak hanya sekedar dalam bentuk pesan lisan ataupun catatan tulisan, kira-kira begitu. Yang keenam adalah saluran komunikasi. Apa itu saluran komunikasi? Tentu saluran komunikasi ini media yang dilalui oleh pesan. Jarang sekali komunikasi itu berlangsung melalui satu saluran saja. Yaitu umumnya kita menggunakan 2 atau 3 atau 4 saluran yang berbeda secara simultan. Sebagai contoh misalnya dalam interaksi tatap muka kita berbicara dan mendengarkan, saluran suara, berbicara, mendengarkan. Tetapi kita juga memberikan isyarat tubuh dan menerima isyarat itu secara visual, namanya saluran visual. Jadi menggunakan berbagai macam saluran, ada berbicara, mendengarkan,
isyarat tubuh, nah, itu adalah saluran-saluran komunikasi. Ada kalanya kita juga memancarkan atau mencium bau-bauan, dan juga seringkali kita saling menyentuh, ya, dengan bersalaman, ya, dengan menepuk punggung, ya, lawan komunikasi kita. Nah, itu juga merupakan saluran-saluran komunikasi. Jadi ketika kita berkomunikasi itu banyak saluran yang digunakan. Bahasa 2, 3, 4, bahkan lebih dari itu. Nah, berikutnya saudara sekalian, yang ketujuh adalah umpan balik. Umpan balik itu informasi yang dikirimkan kembali, yang dikirimkan balik ke sumbernya. Nah, umpan balik ini juga bisa berasal dari diri kita sendiri atau dari orang lain. Ya. Dalam diagram yang tadi kita tayangkan di slide ke-2 atau ke-3 tadi, ya, diagram universal komunikasi tadi, ada tanda panah dari satu sumber penerima ke sumber penerima. Jadi ada sebelah sisi kiri, ya, sumber penerima, sebelah kanan juga sumber penerima. Ya, dalam kedua arah yang umpan balik gitu, ya, ada panah yang umpan balik. Ya. Maka itu menunjukkan bila kita menyampaikan pesan misalnya dengan cara berbicara kepada orang lain, sebetulnya Anda juga sudah mendengar sendiri, ya, mendengar diri kita sendiri. Gitu. Artinya kita menerima umpan balik dari pesan kita sendiri. Anda mendengar apa yang Anda katakan, Anda merasakan gerakan Anda melihat apa yang Anda tulis. Jadi sesungguhnya ketika kita berkomunikasi, saat kita mengucapkan sesuatu dan seterusnya, kita mendengar apa yang kita ucapkan, kira begitu. Sehingga umpan balik itu terjadi dengan begitu banyaknya. Baik umpan balik antara kita mendengar apa yang kita ucapkan kemudian kita bereaksi, ataupun lawan bicara kita juga mendengar apa yang kita katakan, kita bicarakan, mereka pun juga memberikan umpan balik. Itu namanya yang awal tadi, yang pertama tadi, umpan balik diri sendiri. Nah, selain umpan balik diri sendiri, tentu kita juga menerima umpan balik dari orang lain. Umpan balik ini dapat datang dalam berbagai bentuk, bisa kerutan dahi begini, ya, kemudian atau senyuman gitu, anggukan atau gelengan kepala, ya, tepukan di bahu atau tamparan di pipi. Nah, itu semuanya adalah bentuk-bentuk umpan balik. Dalam berkomunikasi itu memang berbagai macam umpan balik bisa kita terima. Nah, yang ke-8 komponen komunikasi namanya noise atau gangguan. Yaitu gangguan dalam komunikasi yang akhirnya membuat pesan itu menjadi terdistorsi atau cacat komunikasi. Nah, gangguan menghalangi penerima dalam menerima pesan dan sumber dalam mengirimkan pesan. Jadi gangguan itu bisa jadi menimpa penerima, ya, atau juga gangguan itu juga bisa menerima dialami oleh si sumber ketika mereka mengirimkan pesan. Jadi dua belah pihak itu bisa mendapatkan noise atau gangguan. Nah, gangguan dikatakan ada dalam sistem komunikasi yang membuat pesan yang disampaikan itu berbeda dengan pesan yang diterima. Pesan yang disampaikan berbeda dengan pesan yang diterima. Nah, apa bentuknya gangguan itu? Bisa bermacam-macam. Ada kalanya fisik, karena ada orang yang berbicara, ya, selain kita ketika berkomunikasi. Misalnya kita sedang berkomunikasi dengan seseorang, tiba-tiba ada orang yang berbicara, bicaranya keras, kira-kira begitu. Nah, itu bisa mengganggu, ya, komunikasi antara kita dengan teman kita. Tapi juga di samping fisik, keberadaan orang lain, noise itu juga bisa berupa gangguan psikologis, artinya pemikiran yang sudah ada di kepala kita. Jadi ada hal-hal yang ada di dalam kepala kita itu yang mengganggu komunikasi kita, yang isi kepala kita mengganggu
komunikasi kita karena ya misalnya ada kecurigaan, ya ada apa namanya sesuatu yang membebani ya di dalam psikologis kita ketika kita berbicara dengan orang lain, atau secara semantik dalam artian gangguan itu ketika terjadi kita salah mengartikan makna dari kalimat-kalimat sebagai isi dari pesan komunikasi. Nah, berikutnya ada tabel yang bisa menggambarkan bentuk-bentuk noise ya. Misalnya yang fisik itu interferensi dengan transmisi fisik, isyarat atau pesan lain. Misalnya gangguan secara fisik itu ada desingan mobil yang lewat, ada suara tuan pesawat terbang lewat di atas kita ya. Kemudian ada suara mesin komputer yang terlalu berisik ya, dan seterusnya. Kemudian secara psikologis itu prasangka dan bias ya, tadi sudah saya sampaikan, ketika dalam benak kita, dalam pikiran kita sudah ada prasangka dan apa namanya sesuatu yang yang menghantui pemikiran kita, sehingga kita ketika berkomunikasi menjadi tidak original ya, tidak asli, nah, sudah dipengaruhi oleh pikiran-pikiran yang negatif, pikiran-pikiran yang sempit. Itu gangguan psikologis. Nah, secara semantik itu gangguan dari sisi kesulitan memaknai arti dari pembicaraan. Contohnya orang berbicara dengan bahasa yang berbeda atau menggunakan istilah-istilah sulit, istilah-istilah yang rumit, istilah-istilah asing misalnya yang tidak bisa dipahami oleh pendengar, maka akan terjadi gangguan komunikasi. Nah, jadi gangguan dalam komunikasi tentu tidak terhindarkan. Ya, semua komunikasi mengandung gangguan. Walaupun tidak dapat meniadakan sekali, kita juga harus berupaya untuk mengurangi. Ya. Karena tidak mungkin dihilangkan sama sekali. Karena ketika kita bicara, apalagi kalau forumnya forum yang resmi atau mungkin dalam bentuk public speaking ya, pidato di masa yang heterogen, itu tentu akan sangat banyak sekali noise gangguan-gangguan, sehingga tidak mungkin dihilangkan, tapi kita tentu berupaya mengurangi gangguan dan dampaknya. Karena itu menggunakan bahasa-bahasa yang lebih akurat, bahasa-bahasa yang cocok dengan lawan bicara kita, mempelajari keterampilan bagaimana mengirimkan dan menerima pesan secara nonverbal ya, dan dengan gerak tubuh, bahasa tubuh, dengan memanfaatkan organ-organ tubuh yang lain, bahasa tubuh misalnya. Nah, itu upaya-upaya yang bisa kita gunakan untuk mengurangi noise ya, di dalam komunikasi. Nah, berikutnya saudara, di dalam melakukan komunikasi itu ada beberapa tujuan dan fungsi. Ya, yang pertama, agar menjadi tahu dan memberitahukan. Itu tujuan dari komunikasi. Agar menjadi tahu dan memberitahukan. Misalnya antar hubungan pergaulan sehari-hari. Ya. Jadi kita dengan komunikasi kita bisa berkenalan, gitu. Bisa tahu nama orang, ya, alamatnya, ya, bisa tahu kebiasaan-kebiasaannya dan lain sebagainya. Demikian pula adanya surat edaran, pengumuman, pemberitahuan dan sebagainya, itu tujuan dari komunikasi agar orang lain bisa menjadi tahu apa yang menjadi ide kita, yang menjadi peraturan-peraturan yang kita sampaikan, ataupun kita juga bisa menerima ide-ide orang lain dari adanya pengumuman, pemberitahuan, tulisan-tulisan dan yang sebagainya. Yang kedua adalah menilai masukan atau input, ataupun juga menilai hasil atau output dari suatu pola pemikiran. Ya, misalnya dengan memberikan umpan balik, memberikan tanggapan atas pendapat, kita mengevaluasi anggaran, penilaian rencana dan sebagainya. Jadi tujuan kita melakukan komunikasi itu juga bisa menilai pendapat orang. Misalnya teman-teman sebagai pimpinan perusahaan, ya, maka dengan komunikasi teman-teman bisa mengomentari pemikiran atau ide dari para stafnya, ya.
bisa menanggapi usulan-usulan dari stafnya dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah mengarahkan atau diarahkan. Misalnya seorang direktur, seorang manajer mengarahkan sumber tenaga, mengarahkan sumber material, uang, mesin ya kepada satu tujuan. Misalnya dalam bentuk rapat, ya, seminar, pelatihan, ya, memberikan petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis dan lain sebagainya, itu upaya-upaya yang dilakukan oleh seorang pemimpin untuk mengarahkan ya segala sumber daya yang dimiliki perusahaan. Itu menggunakan komunikasi ya, yang terutama ketika mengarahkan sumber daya manusia ya untuk bisa menjalankan visi misinya perusahaan, tentu dibutuhkan rapat-rapat, ya, seminar, pelatihan dan seterusnya. Nah, itu ya fungsinya komunikasi di dalam kita menyebarkan atau mengarahkan sebuah organisasi. Yang keempat, mempengaruhi dan dipengaruhi. Jadi tujuan komunikasi itu bisa untuk mempengaruhi dan juga untuk dipengaruhi. Misalnya motivasi, ya, kita memberikan motivasi itu berarti mempengaruhi orang lain agar ya motivasi berarti agar termotivasi gitu ya. Pendekatan-pendekatan persuasif itu biasanya menggunakan media komunikasi, membujuk ya, memberikan pendekatan-pendekatan secara verbal gitu ya, dan stimulasi dan lain sebagainya. Nah, yang kelima, fungsi dan tujuan dari komunikasi adalah mengandung beberapa fungsi insidental atau netral yang tidak langsung mempengaruhi tercapainya tujuan dan hubungan dalam pergaulan sosial. Nah, dari paparan itu 1-5 tadi terlihat bahwa komunikasi dapat menciptakan rasa pemahaman, tingkat penerimaan dan motivasi, terutama untuk menjawab hal terkait dengan who says what, in which channel, to whom, and in which effect. Jadi ini beberapa hal yang terkait dengan tahapan komunikasi, ya, siapa yang bicara, apa yang dibicarakan, ya, channel mana yang digunakan, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, yang terakhir di segmen pertama ini kegunaan kita belajar ilmu komunikasi. Menurut Ruben dan Stewart menyatakan bahwa alasan mempelajari ilmu komunikasi itu ada 5. Pertama, komunikasi adalah fundamental dalam kehidupan kita. Komunikasi merupakan suatu aktivitas yang kompleks tadi, melibatkan dengan berbagai macam saluran dan seterusnya ya, baik menggunakan verbal atau non verbal. Jadi aktivitas yang sangat kompleks. Kemudian komunikasi itu vital atau penting untuk suatu posisi kedudukan gitu ya. Yang 4, suatu pendidikan tinggi tidak menjamin kompetensi komunikasi yang baik. Jadi, sekali lagi, komunikasi yang baik itu tentu harus diupayakan ya, di semua sektor dan lini pendidikan. Meskipun pendidikan tinggi pun tidak menjamin kompetensi komunikasi seorang itu lebih baik. Dan yang kelima, komunikasi adalah populer, sesuatu yang tentu harus selalu kita bangun ya. Karena sekali lagi komunikasi itu adalah kunci kehidupan, termasuk di dalam berwirausaha. Ya. Tentu ketika kita berwirausaha pasti akan berhubungan dengan klien, ya, dengan pelanggan, ya, dengan investor. Ya. Maka sangat vital kebutuhan-kebutuhan komunikasi efektif agar klien-klien kita, agar investor dan sebagainya yang berhubungan dengan usaha kita itu akan semakin mantap bekerja sama dengan kita. Bagi klien, ketika kita menginformasikan produk kita secara benar, secara baik, ya, terjalin komunikasi yang efektif, tentu klien-klien kita akan semakin loyal terhadap produk-produk kita. Ya. Kalau mau belanja ya mereka repeat order, belanja lagi ke tempat kita, karena komunikasi kita yang baik. Nah, inilah pentingnya komunikasi di dalam berwirausaha. Nah, baik. Kemudian saudara sekalian, di file berikutnya ada komunikasi di dalam organisasi. Nah, ini tidak saya jelaskan. Silahkan teman-teman untuk mengeksplor sendiri, ya,
Ya, sudah saya siapkan materinya dengan PowerPoint tentang komunikasi di dalam organisasi, ya, dengan berbagai macam bentuknya dan juga ada apa namanya jenjang-jenjang komunikasi dalam organisasi. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.